Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin wa fiha asyru khisalin. Sholat itu tiangnya agama, dan di dalamnya sholat itu ada 10 budi pekerti. Yang pertama yaitu zainul wajhi, perhiasan wajah, wa nurul qalbi. Yang kedua yaitu nur atau penerang hati. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sholatur rajuli nurun fi qalbihi faman syaa minkum falyunawwir qalbahu, rawahu at-Tailami. Telah diriwayatkan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sholatnya orang laki-laki itu menjadi penerang hatinya. Sholatnya orang laki-laki itu menjadi penerang hatinya. Dan barang siapa menghendaki darimu semua, maka sebaiknya terangilah hatimu. Insyaallah, terangi hatimu dengan sholat, karena sholat nurun fi qalbihi. Sholat menjadi cahaya di dalam hatinya. Warohatul badani, yang ketiga yaitu warohatul badani, sehatnya badan. Ternyata sholat itu bisa menyebabkan badan kita, tubuh kita menjadi sehat. Warohatul badani. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kum, niki dawuh pun Kanjeng Nabi Muhammad, kum fasolli fa inna sholata syifaun. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kum, berdirilah kalian semua, fasolli, kemudian sholatlah. Berdiri kemudian sholat. Sebabnya apa? Fa inna sholata syifaun, karena sesungguhnya sholat itu menjadi obat. Lah niki loh, sholat niku bisa menjadi obat. Mungkin kadang kita dicoba oleh Allah, ditegur oleh Allah, badan kita sakit-sakit, niku mungkin sholat kita niku masih bolong-bolong, sholat kita. Nah, ketika dia ditegur seperti itu, sholat, berdirilah, kum fasolli, sholat, fa inna sholata syifaun. Sholat niku menjadi obat, baik nanti obat hati, obat pikiran, obat badan, pikiran kita lagi tidak karu-karuan memikirkan urusan dunia, belum ketemu jalannya, sholat. Sholat. Hati kita merasa gelisah atas segala perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, sholat. Sholat, insya Allah dengan sholat akan menemukan jalan keluar. Tubuh kita yang sakit sudah ikhtiar di dokter, sudah ikhtiar pengobatan terapi,
tapi ternyata masih belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lakukan ini, sholat nggih, sholat nggih, sholat istiqomah, sholat 5 waktu, sholat nggih, insyaallah. Sebab niki dawuhipun Kanjeng Nabi, kum fasholli fa inna sholata syifaun. Mugi-mugi sholatnya ini sholatnya kita semua bisa melakukan dengan istiqomah dan khusyuk nggih, sehingga bisa menjadi niku obat hati, obat pikiran, obat badan nggih. Kemudian yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, innallaha idza anzala ahatan minas sama'i ala ahli al-ardi syarafaha an ummadil masjidi. Niki jadi Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan musibah dari langit kepada ahli bumi, ya, berarti ketika Allah menurunkan musibah, cobaan dari langit kepada ahli bumi, berarti manusia, maka Allah Subhanahu wa taala syarafaha an ummaril masjidi. Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan dari orang-orang yang meramaikan masjid. Maksudnya meramaikan masjid, ketika waktu sholat telah tiba dia sholat, sholat, meramaikan masjid, sholat. Kemudian rahasia sholat selanjutnya yaitu wa unsun fil qabri, memberi harapan gembira di alam kubur, karena sholat menjadi bekal manusia ketika nanti dia sudah berada di alam kubur. Harta benda, uang banyak, rumah mewah, ketika kita masuk di dalam kubur, semua itu tidak akan dibawa oleh kita. Tapi yang dibawa apa? Yaitu sholat. Wa unsun fil qabri, sholat memberi harapan gembira di alam kubur, ya, sholat. Kemudian wa mangzilur rahmati, yang kelima yaitu wa mangzilur rahmati, turunnya rahmat atau kasih sayang. Dan ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kasih rahmat, dicintai oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah, yaitu jalannya yaitu dengan sholat. Kemudian wa miftahus samai, keenam terbukanya langit. Nah, ini terbukanya langit. Nah, ketika langit terbuka, masya Allah, ketika kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiqalul mizani, yang ketujuh yaitu memperberat timbangan amal. Dan nggih, salat dapat menyebabkan timbangan amal kita menjadi berat. Gitu. Salat, karena salat niku wajib amal pertama yang dihisab di yaumil kiamat yaitu salat. Nah, wasiqalul mizan yaitu memperberat timbangan amal. Dan amal kita, timbangan kita pingin berat, yaitu nopo? Yaitu dengan melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian wa mardhatu rabbi, yaitu kedelapan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, jalannya yaitu dengan melakukan sholat. Sebabnya nopo? Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu habbu ila Allah ta'ala min ayyarahu sajidan yu'afiru wajhahu fit turab. Tidak ada hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hamba itu bersujud. Berarti bersujud maksudnya niki sholat. Itu yu'afiru wajhahu fit turab, dengan mengusapkan wajahnya yang terkena debu. Lah niki ya sujud. Dan niku. Kemudian selanjutnya wasamanul jannati, tiket surga atau tiket surga lagi toh. Salat niku bisa menjadi tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nopo? Salat niku perintah pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasamanul jannati, menjadi tiket surga. Kemudian yang terakhir yaitu wahijabun minan nar, terhalang dari neraka gitu, terhalang dari neraka. Nah niku orang pingin terhalang, terhindar, tidak masuk neraka, yaitu dengan apa? Dengan menjalankan sholat. Wahijabun minan nar. Wallahu alam bishawab.